al-istib'ad. Maksudnya adalah al-istib'ad, sangat jauh ya. Dan mungkin kalau dikatakan mustahil gitu kan, kayaknya nggak akan terijabah deh gitu kan, nggak akan terkabul deh. Kenapa? Karena sebab-sebabnya itu menunjukkan demikian. Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram ya. Jadi makanannya haram, minumnya haram, pakainya juga dari yang haram, dan juga yang dikonsumsi juga haram. Jadi kan, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin terkabul doa-doa demikian? Doa-doa yang ya di apa dimiliki di dalam tubuhnya hal-hal yang diharamkan. Yakni yub'idu an yustajaba lihadza. Maksudnya adalah yakni yub'idu sangat jauh ya terkabulnya hal tersebut. Ma'annal asbab al ijabah maujudah, meskipun sebab-sebab terkabulnya doa ada. Kira-kira apa yang menyebabkan atau yang mengakibatkan doa itu sebenarnya terkabul? Caranya ada. Pertama adalah yutilus safar, perjalanan yang panjang. Artinya bahwa di antara sarana terkabul doa itu adalah ketika orang dalam safar. Safar, apalagi safarnya untuk ibadah kan. Misalkan kalian kan mungkin ada yang dari berbagai daerah ya, maka melakukan perjalanan kan, ada yang sampai naik pesawat, ada yang naik bis, ada yang mungkin juga dengan menyeberang ya. Nah, di saat perjalanan itu terkabul doa. Dan di saat melakukan perjalanan itu insya Allah kabul doanya. Dikabulkan oleh Allah kalau dia berdoa ya. Maka ya kalau misalkan ada orang melakukan perjalanan, banyak-banyak berdoa. Sehingga insya Allah apa yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Atau mungkin kalau ada orang yang sedang melakukan perjalanan ya, mau safar ya, misalkan mau haji ya, atau mau umroh ya, titip doa ya kepada mereka, mohon agar ya mereka mendoakan ya kalian atau kita gitu kan, titip aja doa secara khusus ya, agar diberikan kemudahan, agar diberikan rezeki, agar diberikan ya kalau ujian lulus ya, agar diberikan ini dan itu banyak ya, minta silakan ya. Ini adalah bagian daripada istijabah doa di saat dalam melakukan perjalanan panjang. Atau juga dengan ya dengan mengungkapkan ya Rob ya Rob. Ya Budi yadaihi, mengangkat kedua tangannya juga demikian. Wahada, namun ini litahzir, kalimat anna yustajabu lidzalika adalah peringatan, peringatan dari Nabi ya bahwa min aklil haram, dari makan yang haram, minuman yang haram, suhu walam suhu ya, watagoza bihi ya. Semuanya adalah hal yang menyebabkan aslinya safar yang panjang itu menyebabkan doa terkabul, tapi sayang ya, sayang pada hakikatnya ini menjadi sebab tertutup ya atau juga terhalang ya terkabulnya doa. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, konsumsinya juga haram. Padahal dia bisa mendapatkan doa yang terkabul di saat melakukan perjalanan panjang. Nah, ini ya, syarah ya min kitab Daqiqil Aid ya. Wa hadzal hadis ahadul ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabanil ahkam. Hadis ini adalah salah satu hadis yang merupakan kaidah-kaidah Islam. Jadi hadis ini merupakan qawaid al-Islam, kaidah-kaidah Islam, bahkan juga wa mabani al-ahkam, merupakan bangunan hukum. Dan bangunan hukum. Kenapa bangunan hukum? Karena disinilah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW memerintahkan untuk selalu menjaga ya hal-hal yang dihalalkan ya, dan menghindar dari yang diharamkan. Ya. Makanya disebut dengan kaidah Islam dan bangunan hukum Islam.
agar kita selalu ya berbuat yang diterima oleh Allah, karena Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa fihi, dalam hadis ini al-hasu alal infaqi minal halal. Dalam hadis ini juga menjadi motivasi. Al-hasu motivasi. Untuk apa? Alal infaq minal halal. Agar berinfak, motivasi ketika kita ingin ya mengeluarkan harta kita ya, di jalan Allah, maka harus dari yang halal. Karena mungkin kan orang berinfak dari dia korupsi, gitu kan, dari dia mencuri, nggak bisa diterima. Atau mungkin orang haji misalkan, dia haji nih, perjalanan panjang ya kan, haji. Ya. Tapi dari harta yang tidak halal, nggak boleh juga. Apakah diterima? Nggak akan diterima, karena dia menggunakan harta dari yang haram untuk berbuat baik. Dan juga al-hasu an wan nahyu anil infaq min ghairihi. Ya. Dan larangan berinfak atau bersedekah atau berbuat baik dari harta yang diharamkan. Ya. Larangan berinfak dari harta yang diharamkan. Bahwa wa annal ma'kula wal masyruba wal malbusa wa nahwaha, bahwa apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, wa nahwaha, dan berbagai macam, yang bagi an yakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Ya. Jadi apa yang kita makan, ya, apa yang kita minum, apa yang kita pakai ya sekarang ini atau yang sudah berlalu atau yang akan kita makan nanti, yang kita pakai dan kita minum, yang bagi seharusnya an yakuna halalan khalisan. Seharusnya adalah dari yang halal, khalis, murni, pokoknya semuanya halal, nggak ada sedikit pun la syubhata fihi. Tidak ada syubhat sedikit pun di dalamnya. Ya. Wa anna man arada du'a, bagi siapa yang ingin doanya terkabul, kana aula bil i'tina bidzalika min ghairihi. Ya. Man arada doa, siapa saja yang ingin doanya dikabulkan, aula bil i'tina, harus lebih memperhatikan yang demikian. Apa itu? Makan dan minum dan pakaiannya harus yang halal. Ya. Pokoknya halal. Khalisan, halalan khalisan la syubhata. Halal, murni halalnya 100% ya, halal, tidak ada syubhat di dalamnya. Ya. Jadi kalau ingin berdoa harus diperhatikan itu. Wafihi anal abda, dan dalam hadisnya ini juga ya memberikan pelajaran annal abda idza anfaqa nafaqatan thayyibatan, ya, bahwa seorang hamba jika berinfak dengan harta yang baik, ya, nafaqatan thayyibatan, harta yang baik, wahiyallati tazku wa tanmu, ya. Kalau orang berzakat, ya, berzakatnya dari halal, hartanya halal, berinfak, bersedekah atau memberi dari harta yang halal, maka itulah yang hakikatnya tazku, harta yang akan mensucikan ya orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang berzakat. Ya. Jadi tazku, membersihkan hati jiwa orang yang melakukannya. Bahkan watanmu, dialah juga yang akan akan tumbuh kembang. Tanmu itu bertumbuh dan berkembang ya. Ya, nama itu artinya tumbuh kembang. Nah, akan terus bertambah insya Allah. Mungkin orang meniat ya, atau mungkin kita menyangka kalau berinfak berarti kita punya uang 100.000 diinfakkan 10.000, berarti tinggal 90.000 kan. Ya. Atau kalau berzakat, misalkan ada uang 10 juta, dizakatkan 2,5%, 250.000, berarti berkurang. Ya betul ya, bukan ya. Kalau uang 10 juta, ya 250.000 ya, 2,5% kan. Ya. Jadi tinggal 9 juta, 750.000 kan. Kelihatannya berkurang, padahal hakikatnya itu adalah
yang akan akan tumbuh. Ya. Memang secara zahir nggak tumbuh, tapi ya di sisi Allah tumbuh. Bahkan mungkin ada juga yang Allah berikan cash langsung, ya apa pahalanya dengan tumbuh baik akhirnya ya hartanya ketika dia gunakan untuk berbisnis atau berdagang terus mendapatkan keuntungan ya mendapatkan sukses dan sebagainya kan itu namanya tumbuh. Hakikatnya bisa dua tumbuh itu, tumbuh di dunia dan tumbuh di akhirat. Dan yang paling jelas adalah tumbuh di akhirat ya. Karena kalau Allah Ta'ala di suratul Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, dia seperti menanam. Nah, seperti benih yang ditanam, maka benih itu akan tumbuh dan jadi 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu ada 100 ya, 100 dahan ya. Akan terus tumbuh begitu. Itulah tumbuhan yang ditanam orang yang bersedekah, berinfak ya. Wa anna ta'amal laziza, bahwa makanan yang nikmat ya, makanan yang lezat ya, lazid ya, berarti berbahasa Arab ya, dan juga diterjemahkan dengan lezat ya. Laziz, makanan yang lezat, makanan yang enak, makanan yang nikmat, ghairu mubah dan tidak mubah, yakun wabalan, ya. Jadi makanannya enak tapi nggak mubah, arti dari yang haram, ya tidak baik, ya jadinya yakun wabalan ala akilihi, akan menjadi penyakit bagi yang memakannya, ya akan menjadi penyakit bagi orang yang mengkonsumsi dari makanan yang walaupun lezat tapi tidak mubah, tidak halal ya. Bahkan walayak balullahu amalahu, kelak apa yang dilakukan akan menjadi terhalang, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara asa aghbaro ila akhirih. Dan jadi sabda Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan contoh. Dzakara ar-rajula nanti menyebutkan contoh seseorang yang yutil safar, melakukan perjalanan panjang. Kalau mungkin ya perjalanan panjang itu bisa ya, apakah ya dari sini ke Surabaya atau kemana ya, tapi juga sebenarnya segala perjalanan yang melelahkan itu kan, yang akhirnya asa ya rambutnya tidak terurus ya, sehingga hanya banyak debu juga agbaro ya, pakaian akhir ya makna wallahu alam, maksudnya adalah yuti safar fi wujuhi ta'at. Jadi melakukan perjalanan panjang ya untuk melakukan ketaatan ya di hajin wa jihadin wa ghairi dzalika. Jadi orang berpergian untuk haji, orang berpergian untuk jihad dan berbagai macam wa ghairi dzalika min wujuhil birri, berbagai kebaikan lainnya ya. Ini semua adalah sebab akan diterima doa ya kalau misalkan dari yang halal. Namun wa ma'ahaza, namun yang demikian fala yustajabu lahu, namun tidak diterima baginya, tidak terima amal ibadahnya, tidak diterima perjalanan panjangnya untuk haji, tidak diterima perjalanan panjangnya untuk jihad. Berarti udah capek enggak, tapi nggak diterima. Alhamdulillah ya. Kenapa? Liqauni mat'amihi wa mashrabihi wa malbasi haraman. Karena makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram. Dan in hadza ma yusabbibu adamul istijabah. Ini yang menyebabkan tidak mempunyai ibadah apa doa. Istijabu doa ya. Yaitu karena makanan, minuman, dan pakaiannya haram. Pakai pabiman gua. Kalau ini yang orang baik ya gitu ya. Ini gambarannya adalah untuk haji, untuk jihad menggunakan yang haram. Itu kan diterima, tidak akan diterima. Ya, kalau dia misalkan berdoa. Namun kebalikannya pakai Pak.
Bagaimana biman huwa munhamikun fid dunya, orang yang terjerumus dalam kehidupan dunia, ya, gemerlap gitu kan, gemerlap dunia, dia terjerumus ya, minumannya memang haram, dia makan juga ya dalam posisi yang memang diharamkan, ya, makanannya haram juga, atau fi mauzulimil ibad, orang yang senantiasa berbuat zalim kepada orang lain, ya, sudahlah dia terjerumus gemerlap dunia dan melakukan kezaliman, au minal ghafilin, atau juga orang-orang yang lalai, an anwa ibadat wal khairat, berbagai macam ibadah tidak dilakukan, berbagai macam kebaikan juga dia tidak melakukannya, jauh sekali dari segala yang baik ya. Nah, kalau begini bagaimana? Hal yustajabu lidzalika, apakah akan diterima doanya? Akan diterima segala ya kebaikannya? Ya, tentunya tidak. Kalau yang berbuat baik namun menggunakan yang haram hal yang tidak diterima, apalagi orang yang berkelima dosa, berkelima harta yang diharamkan, atau ya, makan makanan atau juga minum minuman sudah satu yang haram, sudah pasti sangat jauh sekali ya untuk mendapatkan ya penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada kalimat yang pertama di hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa qawluhu yamuddu yadayhi yarfa'uhuma bid-du'a'i lillahi ma'a mukhalafatihi wa isyanihi. Jadi ya Nabi berkisah tentang seseorang yang melakukan jalan panjang, lalu di saat perjalanan panjang itu yang mudiyadahi, dia mengangkat kedua tangannya, ya, diangkat kedua tangannya berdoa, untuk berdoa untuk Allah, kepada Allah. Namun di sisi lain di saat atau dia menggunakan tangannya untuk berdoa, hakikatnya dia sedang mukhalafah, atau sebelumnya dia melakukan mukhalafah, melakukan penyimpangan, melakukan maksiat, wa isyanihi. Jadi ya hakikatnya dia sungguh-sungguh berdoa dengan baik ya. Namun sayang dia banyak melakukan penyimpangan, dia banyak melakukan maksiat. Qauluhu wa ghudhiya bil haram ai, dan huwa bi dhammil ghin wa jama wa tahfiz zal al maksurah. Guzia, ini bacanya guzia. Ya, jadi dia mengkonsumsi yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin diterima akan doanya. Wa fi riwayatin fa'anna yustajabu lidzalik, dalam riwayat lain disebutkan yustajabu lidzalika, yakni min aina yustajabu liman hadhihi sifatuhu, maksudnya adalah dari mana ya bisa dikabulkan doa bagi orang yang sifatnya seperti itu. Kalau misalkan salah satunya aja bisa nggak? Kan cuma makanannya yang haram, minumannya mah tetap halal, atau pakaiannya dari yang halal, dan dia tidak mengkonsumsi segala macam yang halal, yang haram. Yang satu yang haram yaitu makanannya, sudah pasti juga tetap tidak diterima. Karena kan yang harusnya kan kholison, ya, halalan kholison tadi ya, semuanya harus bersih, harus halal. Ya. Nggak bisa nggak bisa satunya aja bisa diterima, enggak. Yani min aina yustajabu liman hadhi sifatuhu fa inna laisa ahlan lil ijabah. Ya. Dan dari mana diterima orang yang memiliki sifat seperti ini, fa innahu laisa ahlan lil ijabah. Dia tidak memiliki ya ah, hak ya. Dia tidak berhak untuk mendapatkan terkabul doa ya, atau tidak berhak dikabulkan doanya. Lakin ya juzu an yastajiballahu lahu tafaddulan wa lutfan wa karoman wallahu alam. Walaupun ini kan hadis Nabi untuk mengingatkan ya, untuk memperingatkan kepada kita
kepada siapapun agar selalu menjaga yang halal, menghindar yang haram kan, bermacam kan, makanan, pakaian, minuman dan bermacam lainnya harus halal ya, karena tidak akan diterima ya doanya seseorang atau juga ibadah seseorang yang ibadahnya menggunakan hal yang diharamkan. Namun ya dalam ya, makna atau eh, apa yang dipahami oleh para ulama, lakin ya kan, namun ya juzu an yastajiballahu, bisa saja Allah terima, tidak ada masalah ya kan, bisa saja Allah terima orang yang seperti itu, mungkin dia ingin bertaubat kan gitu. Misalkan kan dia sudah melakukan bergelimang dosa, akhirnya dia melakukan perjalanan panjang ya, walaupun ya pakaiannya yang masih dipakai itu dari yang haram, makanya itu dari yang haram gitu kan dia, tapi dia ingin bertobat, akhirnya dia pergi gitu. Sebagaimana contoh kan ada yang pernah ya mungkin kalian pernah dengar kisah pemuda yang dia sudah banyak melakukan apa namanya pembunuhan ya. Dia membunuh sampai 99 orang, tapi dia ingin bertobat dia, akhirnya dia berjumpa dengan seorang abid. Seorang abid ini ditanya, wahai abid, bisakah aku diterima taubatku? Kenapa memang aku telah begini begitu ya, membunuh sampai 99 orang. Wah, kamu ya keji sekali, kejam sekali ya, sampai bunuh 99 orang, nggak akan diterima ya. Kamu sudah banyak udah kebangetan gitu kan. Wah, marah dia kan ya, singgung ya, bahwa dirinya kok dibegitukan padahal dia ingin bertobat, sehingga karena kesannya hanya dibunuh juga itu Abid ya, karena jawabannya tidak menyenangkan gitu kan, dan akhirnya dibunuh sampai yang 100 ya. Tapi dirinya tidak berkecil hati, ingin sekali bertobat agar Allah menerima taubatnya, hingga ya akhirnya dia ketemu dengan seorang alim ya. Dia bertanya, wahai alim, bisakah aku diterima taubatku ya, kenapa memang aku telah membunuh 100 orang ya, aku bergelimang dosa, aku ingin sekali kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka kata orang alim ini, bisa, Allah maha pengampun ya. Allah menerima taubat seseorang ya, kata si alim, oh gembira ya, karena disampaikan dengan cara yang lembut, cara yang baik ya, dan juga bahwa dia diberi kesempatan dan Allah menerima doanya selama masih hidup kan. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah pergilah kamu menuju daerah yang di situ banyak orang alim, banyak orang yang beribadah. Pergilah dan masuklah ke kelompok mereka, bergabunglah dengan mereka. Saya dengan semangat orang tersebut menuju tempat yang dituju atau yang ditujukan oleh seorang alim tadi. Namun sayang, ya, sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan takdir, belum sampai belum sampai ke tempat itu dia sudah meninggal. Ya, belum sampai tempat itu dia sudah mendapatkan ajalnya. Maka disinilah ya menurut riwayat ya disebutkan ya dua malaikat berebutan. Ada malaikat yang ingin menyiksa, ada malaikat yang ingin memberikan ya, kebaikan untuknya. Oh berebutan itu, ini hak saya, inilah yang memang harus saya lakukan, harus siksa dia karena dia telah membunuh 100 orang. Tapi bagi ya, malaikat yang ya, berwujudan kebaikan ya, mengatakan enggak, dia sedang bertobat, dia ingin bertobat, ya. Dia ingin kembali kepada kebaikan. Nah, sampai berdebat kan dalam pesan. Sampai akhirnya Allah memerintahkan silakan kalian ukur. Ya. Walaupun dia belum sempat bertaubat, tapi dia sedang berusaha untuk bertaubat. Ya. Sekarang coba ukur jarak. Jarak antara dirinya dengan kemaksiatan dan jarak antara dirinya dengan tempat yang baik itu mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh, gitu kan. Rupanya ya, jarak dirinya dengan tempat yang ingin dia bertobat lebih dekat, mau sampai sebenarnya. Sementara ketika diukur jarak antara dirinya dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan itu sudah jauh, ya. Artinya dia sungguh-sungguh bertaubat. Akhirnya diterima itu. Ya. Nah ini an yastajiballahu ta'ala lahu tafaddulan, karena karunia walutfan, kelembutan, wa karoman, dan juga kebaikan yang Allah miliki
maka Allah terima. Bisa saja begitu ya. Ya kayak kisah yang mungkin juga sangat terkenal ya tentang wanita pelacur ya. Ya dia hidupnya begitu bergelimang dosa. Tapi ketika dia dengan tulus ikhlas di saat ada seekor anjing ingin minum, padahal airnya cuma itu-itunya, ya, dia ngambil dengan susah payah dari dari sumur, tapi akhirnya dia berikan itu karena kasih sayang dia atau ya, dengan keikhlasan dia, maka diberikan itu kepada anjing. Nah, rupanya itu merupakan akhir hayatnya. Ketika akhirnya dibangkitkan oleh Allah, dia diperintahkan untuk masuk surga. Loh, kok bisa itu kan? Padahal hidup biasa hari-harinya adalah dosa, dosa dan dosa terus ya. Tapi memang ya sekali kebaikan menghapus segala keburukan, ya, segala kejahatan, ya akhirnya dia ya, ketika dengan tulus ikhlas memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal bukan kepada orang ya, kepada binatang. Ya. Dia diterima oleh Allah dan dihapus segala dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, hingga dia berhak untuk mendapatkan ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tafadulan walufan wa karoman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dari ini ya dari Al-Quran. Coba mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalian soalin Ustadz tadi apa tazku artinya apa ya? apa tadi apa kurang dengar kurang jelas. Ah, ya, tazku Ustadz tazku karena karena aula tazku membersihkan ya, Oh, tasku mensucikan. tasku membersihkan ya, tasku membersihkan. Ini kan? Berarti nah kalau misal nih dia infaknya ada orang yang punya harta haram. Ya kenapa Ina? Ustadz suara saya kedengaran Ustadz. Ya kedengeran. Ya oke. Itu misal Ustadz kalau misal ada orang yang pegang harta haram, tapi itu habis itu dia berinfak dengan harta itu. Apakah keburukannya tetap tanmu? Kan katanya kalau kita berinfak tuh kebaikan itu bakalan bertumbuh. Nah, kalau misal dia tuh infaknya haram, apakah keburukannya bertumbuh juga? Nah, seperti itu. Ya, jadi enggak bisa. Jadi kalau berinfak atau bersedekah itu harus dengan cara yang halal dan dari harta yang halal. Jadi nggak akan bisa dikatakan dia bagaimana bisa tanmu atau tasku ya sementara dia berinfak dengan cara yang diharamkan dari harta yang diharamkan. Jadi dua-duanya harus baik ya. Makanya kan disebutkan tadi ya apa makanan dan minuman zatnya dan kasabnya kan. Zatnya harus yang halal, caranya juga dia mendapatkan dengan cara yang halal. Kalau misalkan dia berinfak ya dari hasil mencuri, dari hasil merampok misalkan, dari hasil melakukan kezaliman, menzalimi orang, maka itu tidak akan diterima ya, dan kalau dia berinfak juga tidak akan bisa membuat hartanya tasku dan tantanmu bersih dan juga bertumbuh. Nggak bisa. Jadi harus memang bersih, bersih dari yang diharamkan. Iya deh ya. Oke, Ustadz. Baik, Ustadz, Baik, syukron. Al-Akhar, apa? Ustaz, aku mau tanya. Ya, Eh, gimana? Oh, iya Ustaz. Jadi kalau misalnya eh,
terkait apa Ustadz, mungkin ini agak ini riba Ustadz, tentang riba. Misal kita punya teman Ustadz, teman kita ini kerja di perusahaan atau mungkin bank konvensional kah, atau yang di sana tuh ada ribanya gitu Ustadz. Lalu suatu hari misalnya kita ini makan Ustadz, makan bareng sama beliau. Apakah itu gimana ya Ustadz? Maksudnya kita memakan, kalau riba itu haram kan Ustadz? Atau memang khilafiyah gitu, Hmm. perbedaan gitu. Itu kita misalnya makan dan ditraktir oleh teman kita ini, termasukkah kita memakan harta haram atau seperti apa ya Ustadz, kalau untuk gaji orang-orang yang bekerja di tempat seperti itu gitu. Entah koperasi, entah bank konvensional dan lain sebagainya, yang memang di sana jelas ada riba gitu Ustadz. Seperti apa ya Ustadz, mau penjelasannya? Ya, ya memang ini ya, eh, seseorang itu atau setiap kita diperintahkan untuk ya, mencari nafkah dari yang halal ya. Nah, sekarang kan mungkin saya pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang kerja di tempat-tempat seperti perbankan konvensional ya, yang di dalamnya memang ada ribanya kan. Ya memang tidak ada perkhilafan ya, riba itu haram. Tidak ada yang berbeda pendapat ya. Kalau jelas itu adalah haram. Dari dalam Al-Quran ada. Walaupun dibungkus dengan berbagai macam, kalau sekarang kan perbankan. Ya. Ya, kalau memang sebisa mungkin bisa mengganti tempat kerjanya lebih baik ya. Lebih baik ya. Karena mungkin banyak ya, ya banyaklah dengan berbagai macam untuk bisa mengharap keberkahan dari harta yang dia dapatkan. Nah, bagaimana misalkan ada orang yang bekerja, terus kita bersahabat, lalu ya ditraktir atau juga diberi makan atau bukan diberi apa ya, gitu, diberi bantuan ya dengan mereka-mereka. Nah, hakikatnya kalau yang menerima itu tidak ada masalah, ya. Yang menerima ya, yang masalah kan yang memberi. Kalau dia memberi sesuatu itu halal hakikatnya. Yang menerima ya. Nah, tapi bagi yang melakukan tetap dia terkena dengan kalimat yang tadi ya. Layak baru ila thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Misalkan ya, eh, apa, ada orang yang Pak, dia sebenarnya bekerja di perbankan konvensional ya. Nah, infaknya itu halal, tetap halal bukan haram ya. Yang masalah kan orang yang melakukannya, bukan kita yang menerima kan, atau orang yang menerima itu ya. Ada Nia mungkin ininya dimatiin dulu ya, karena suaranya agak bercampur nih. Kayak gitu ya, 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 dan yang lain mungkin ya. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan ada orang yang berinfak atau juga bersedekah yang dia sebenarnya orang yang bekerja di tempat-tempat yang memang ada haramnya gitu. Nah Ustadz, berarti kita tidak ini ya Ustadz, maksudnya ya tidak apa-apa gitu. Iya, nggak ada masalah. Karena saya Yang berinfak, khawatir gitu kalau misalnya harta yang kita makan itu ternyata juga termasuk eh, eh, tidak halal gitu. hmm, enggak, insya Allah enggak. Insya Allah itu adalah harta yang baik ya. Cuman yang melakukan saja ya, yang berinfak, yang memberi itulah yang terkena. Yang menerima insya Allah tidak kena. Dia tetap harta yang halal ya. Syukuran Ustadz. Taib al-akhar apa? Wujud. Taib idza kana ya la yujad asal ya asalis ya wa muasil syarti aziyadah faqala au qawluhu inna Allah ta'ala thayyibun.
Kalimatun thayyibatun bimana thahirun munazzahun anin naqais. Kalimatun thayyib, ya, kalimatun thayyib ya. Jadi kata thayyib itu artinya untuk Allah thahirun. Bagaimana dalam makna kalimat tadi ya. Munazzahun anin naqais. Allah itu bersih. Allah itu suci dari naqais dan berbagai cacat, kekurangan. La ya'tarihi al-khabas, tidak terdapat di dalam zat Allah al-khabas, kejelekan-kejelekan. Bi ayyi hali minal ahwal, apapun kondisinya. Fahuwa azza wa jalla tayyibun fi zatihi. Allah maha baik dalam zatnya. Wa fi asma'ihi, dan asma-asma'nya, nama-nama Allah. Wa fi sifati, sifat-sifat Allah. Wa fi ahkami, hukum-hukum Allah. Wa fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Wa fi kulli ma yasduru minhu, dan berbagai macam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya thayyibun, bersih ya. Oleh safiha rodiun bi ayyi wajhin, tidak ada sedikit pun keburukan pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam yang disebut tadi ya, zatnya, asma'nya, sifatnya, hukumnya, apanya, semuanya adalah bersih. Ya, inilah yang dimaknai dari kalimat innallaha ta'ala thayyibun. Qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Nah, sesungguhnya juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa thayyib minal aqwal wal a'mal wa ghairiha. Bahwa Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, ya, yaitu ya apakah perkataan dan perbuatan dan berbagai macam. Wa kullu radiin fa huwa mardudun indallahi azza wa jalla. Segala keburukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullu radi, segala macam keburukan, mardudun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalullahu illa thayyib. Maka tidak akan diterima kecuali yang baik-baik ya. Ya. Adapun fatayyi minal a'mal, adapun kebaikan dari sisi perbuatan atau yang baik dari perbuatan adalah maka khalisan lillah muwafiqan lisyari'ah. Perbuatan yang dengan baik adalah ketika ikhlas karena Allah, muwafiqan, sesuai dengan syariat. Ini harus dua-duanya terpenuhi ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat ya. Ada orang yang ikhlas berbuat tapi tidak sesuai syariat, nggak akan diterima. Contoh lah gitu kan. Contoh misalkan dia ingin sholatnya lebih banyak sehingga apa yang Allah perintahkan ditambah olehnya. Ya, sholat 5 waktu menjadi 6 waktu misalkan. Atau dibalik ya, misalkan subuhnya dijadikan 4 rakaat. Sementara zuhurnya kalau lagi capek jadi 2 aja deh gitu kan. Atau mungkin kalau dia masih kuat, kalau saya mau zuhurnya 5 rakaat ya. Saya ikhlas melakukannya gitu kan. Ikhlas memang betul, silakan ikhlas. Tapi sayang, ghairu muwafiqin di syariat. Namun tidak sesuai dengan syariat ya. Kan Allah perintahkan cuma 5 waktu, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, subuh, nah itu. Udah 5 aja. Dan sesuai diperintahkan dan syariatnya adalah 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ya, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Udah, nggak usah dikurang-kurang atau juga tambah-tambah ya, atau dibalik-balik. Nah itu namanya khalisan muwafiqan li syariat. Atau juga ada orang yang tidak ikhlas walaupun sesuai dengan syariat, sama aja kan. Saya melakukan syariat, saya ikut semua perintah Allah ya. Tapi ria ya. Dia hanya ria, tidak ikhlas karena Allah, juga tidak diterima. Ini nggak thayyib. Wa thayyib al-amwal, adapun baik dari harta, ma'iktasaba antori halal wa ma'iktasaba antori muharram wa huwa khabithun. Jadi dengan thayyib dari harta adalah yang dicapai dari yang halal. Tentunya juga sebenarnya zatnya juga halal ya. Ya.
Kalau kalau ketemu online nih offline ya Allah, tunduk pandangannya soleh sekali. Eh, eh, eh. Jadi ya, jadi di harta yang halal itu artinya ya sebenarnya bukan ini kurang sebenarnya ya. Jadi sabah antorikin halal, apa yang dicari, apa yang didapat juga dari yang halal, dan zatnya juga bendanya, hartanya juga halal, bukanlah yang diharamkan. Kan nggak mungkin orang dia dengan cara halal tapi sebenarnya zatnya haram ya, misalkan khomer atau juga ya, makanannya yang haram ya nggak boleh. Adapun sabah antorikin muharram fa innahu khabis. Adapun yang diambil dari cara yang haram, maka hakikatnya adalah buruk, ya, tidak baik. Qauluhu wa inna Allah amara mu'minin bima amara bihi mursalin ta'liyatan li sya'nil mu'minin. Ya, jadi Allah perintahkan ya, ini kan dalam hadis ya, Allah perintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan itu kepada para utusannya, para rasul, ta'liyatan li sya'nil mu'minin, ya. Memberikan kebanggaan ya, ta'liyatan kebanggaan atau juga kemuliaan kepada orang-orang beriman, wa annahum ahlun an yuwajjiha ilaihim ma amara bihi rusul, bahwa mereka berhak untuk disampaikan apa yang bagaimana diperintahkan juga kepada para utusan ya, kepada para nabi. Faqala azza wa jalla fi amri mursalin, Allah berfirman terkait dengan orang-orang yang telah diutus, wahai para rasul, makanlah minat thayyibat, kulu minat thayyibat wa amalu sholihah, dan makanlah yang baik-baik dan berbuatlah yang baik pula. Ya, fa amara rusul an ya'kulu minat thayyibat wa hiya allati ahallallahu azza wa jalla wa kasabat an tariqin syar'i. Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul untuk makan dari yang baik-baik. Inilah yang Allah halalkan, ya, dan dicapai dengan cara yang syar'i. Itu ya. Artinya memang